Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Pak Mojo. Saya Ifra Andarisna Cahyadi dari kelas 8B nomor absen 10. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi proses pelaksanaan dan persiapan kemerdekaan Indonesia ini pertama adalah karena kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Jadi, pada 7 September 1944, PM Koiso menjanjikan bahwa Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Hal ini dikemukakan di depan sidang parlemen Jepang, Teikoku Ginkai. Janji ini diikuti pula dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan. Namun, pengibaran bendera merah putih masih harus berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Nah, selanjutnya, dari janji PM Koiso ini bahwa Hindia Timur atau Indonesia akan diperkenalkan merdeka, diikuti juga dengan pengumuman pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritsu Junbicho Sakai yang disingkat BPUPK. Pengumuman ini disampaikan pada 1 Maret 1945 oleh pemerintah militer Jepang di Jawa melalui Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Badan ini bertujuan mempelajari hal-hal penting mengenai masalah tata pemerintahan Indonesia merdeka. Pembentukan BPUPK merupakan langkah pertama dalam merealisasikan janji kemerdekaan yang diucapkan pemerintah Jepang. Tentu saja harus ada timbal balik yang diberikan oleh Indonesia, yaitu membantu pemerintah Jepang dalam melawan sekutu. Pada 29 April 1945, pengangkatan para anggota BPUPK diumumkan. Adapun upacara peresmian BPUPK dilaksanakan pada 28 Mei 1945 di Gedung Choi Sang In di Jalan Pejambon, Jakarta, sekarang Gedung Departemen Luar Negeri. Struktur organisasi BPUPK adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuanya adalah KRT Rajiman Weddiodiningrat. Lalu ketua mudanya ada Ichi Bangase Yoshio. Sekretarisnya ada RP Suroso. Lalu untuk anggotanya ada 60 orang Indonesia yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia dan 7 orang Jepang tanpa hak suara. Sidang pertama BPUPK dilaksanakan pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Agenda sidang pertama BPUPK adalah merumuskan dasar falsafah negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada berbagai pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia. Pandangan-pandangan tersebut disampaikan oleh Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Soekarno, dan M. Yamin. Menyampaikan pidatonya pada tanggal 29 Mei. Supomo pada 31 Mei 1945. Sementara Soekarno menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPK tidak menghasilkan rumusan tentang dasar negara, tetapi hanya pandangan-pandangan umum tentang dasar negara Indonesia merdeka. Kemudian, BPUPK membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno. Tugas panitia kecil adalah menampung saran, usul, dan konsep-konsep yang diberikan. Setelah panitia kecil terbentuk, BPUPK kemudian istirahat selama lebih dari 1 bulan. Panitia kecil mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota BPUPK. Dari pertemuan ini terbentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan anggota-anggotanya. Panitia 9 menghasilkan rancangan kesepakatan bersama tentang dasar negara. Atas usul Muhammad Yamin, rancangan kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 itu disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam Jakarta berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sidang kedua, BPUPK membicarakan rancangan Undang-Undang Dasar, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk melakukan hal ini, BPUPK membentuk panitia perancang UUD. Setelah tugas BPUPK selesai, BPUPK dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI, disebut juga Dokuritsu Junbi Inkai, yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Struktur organisasi PPKI adalah sebagai berikut. Dengan penasihat Ahmad Subarjo, Ketua Soekarno, Wakil Ketua Muhammad Hatta, dan anggotanya 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Rincian dan penetapan PPKI dilakukan oleh Jenderal Hisaichi Terauchi selaku Panglima Wilayah Selatan di Dalat, Vietnam. Oleh karena itu, pada 8 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat diberangkatkan ke Dalat, Vietnam. Dalam pertemuan dengan Terauchi pada tanggal 12 Agustus 1945. Selain meresmikan PPKI secara simbolik, Terauchi juga kembali menegaskan bahwa Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Terkait PPKI, Terauchi menegaskan bahwa para anggota PPKI diizinkan melakukan kegiatannya menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia sendiri. Namun, mereka diwajibkan memperhatikan hal-hal berikut. 1. Syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan adalah menyelesaikan perang yang sedang dihadapi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya dan bersama-sama dengan pemerintah Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Kedua, negara Indonesia merupakan anggota lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya. Oleh karena itu, cita-cita bangsa Indonesia harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang. Sementara itu, pada saat yang hampir bersamaan, tentara sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki, Jepang pada tanggal 6 hingga 9 Agustus 1945. Pengeboman Hiroshima diperkirakan menelan korban sekitar 60.000 hingga 70.000 jiwa dan menghancurkan sekitar 68% bangunan serta merusak sekitar 24% bangunan yang ada di kota tersebut. Adapun pengeboman di Nagasaki diperkirakan menelan korban sebanyak 40.000 jiwa dan menghancurkan sepertiga kota. Selama Perang Dunia II, kota Nagasaki merupakan pusat regional militer dan sentra produksi peralatan perang. Korban yang sedemikian besar membuat Jepang tidak berdaya. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kekalahan Jepang membuat Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dalam prosesnya, terdapat perbedaan pandangan antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua berpendapat bahwa pelaksanaan proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan di dalam rapat PPKI, sehingga tidak menyimpang dari ketentuan pemerintah Jepang. Oleh karena itu, mereka ingin agar diadakan rapat PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945. Setelah Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat tiba dari Dalat. Golongan muda berbeda pandangan dengan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan bentukan Jepang, sehingga ada kemungkinan PPKI tidak akan menyetujui rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda berpendapat bahwa proklamasi harus lahir dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Golongan muda yakin bahwa janji Jepang tersebut hanyalah tipu muslihat belaka.
Saat ditemui Sultan Syahir yang mewakili generasi muda sekembalinya dari Dalat, Soekarno dan Muhatta tetap memutuskan untuk membicarakan rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI, agar tidak terjadi pertumpahan darah dalam proses proklamasi. Golongan muda melalui Wikana, Darwis, dan Singgi mencoba kembali meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi tetap gagal. Kegagalan tersebut mendorong golongan muda mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut terbebas dari pengaruh Jepang dan golongan tua. Di Rengas Dengklok, setelah beberapa kali pembicaraan, akhirnya Soekarno bersedia melaksanakan proklamasi segera setelah kembali ke Jakarta. Sementara itu, di Jakarta, golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh berupaya menyusun kekuatan untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Namun, rencana tersebut tidak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Kemudian, golongan muda yang diwakili Wikana berunding dengan Ahmad Subarjo dari golongan tua. Mereka sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilakukan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Yusuf Kunto, Ahmad Subarjo, dan Sudiro segera menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di Rengas Dengklok. Di sana, Ahmad Subarjo memberi jaminan kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilakukan pada 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di Jakarta, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Jenderal Nishimura selaku penguasa tertinggi militer Jepang di Jakarta untuk menjajaki sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Pertemuan tersebut tidak mencapai kesepakatan karena pihak penguasa Jepang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Rombongan Soekarno dan Muhammad Hatta kemudian menuju ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Miyokodori, sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1, yang dianggap aman untuk mengadakan rapat penyusunan rencana proklamasi kemerdekaan. Di rumah Laksamana Maeda, mereka mengadakan rapat untuk menyusun teks proklamasi. Setelah disetujui bersama, teks proklamasi diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Kemudian ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Di kemudian hari, naskah ini dikenal sebagai teks proklamasi yang autentik. Berita tentang rencana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 pagi segera tersebar luas secara lisan. Pagi itu, hadirin sudah siap di depan rumah Soekarno. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta. Pembacaan dilakukan di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang sekarang Jalan Proklamasi di Jakarta. Sebelum membacakan naskah proklamasi, Soekarno terlebih dahulu menyampaikan pidato pengantar. Dan ini merupakan isi dari proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17, bulan 8, tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta telah berpesan kepada para pemuda yang bekerja pada pers untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pesan ini dilaksanakan oleh para pemuda, antara lain dengan mengirimkan utusan ke berbagai tempat dan memasang pamflet-pamflet di tempat-tempat yang mudah dilihat. Tujuannya agar masyarakat tahu bahwa proklamasi kemerdekaan telah dikumandangkan. Usaha tersebut menunjukkan hasil yang baik. Berita proklamasi telah menyebar ke seluruh pelosok Jakarta. Dari berita mulut ke mulut, masyarakat pun tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan diumumkan. Penyebar luasan berita proklamasi antara lain dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama, radio.
Pada 17 Agustus pagi, teks proklamasi kemerdekaan telah sampai ke tangan Waidan B. Palanewen. Ia adalah kepala bagian radio di kantor berita Domei. Waidan B. Palanewen menerima teks tersebut dari seorang wartawan Domei yang bernama Syahrudin. Atas perintah Waidan, teks proklamasi kemudian disiarkan oleh F. Wus. Berita proklamasi kemerdekaan disiarkan setiap setengah jam sekali hingga pukul 16 WIB saat siaran radio dihentikan Jepang. Upaya penyebaran melalui radio juga dilakukan melalui studio radio Jepang atau Hosokyoku, Radio Domei Bandung, dan bahkan instalasi radio keliling. Yang kedua, melalui poster, selebaran, dan spanduk. Selebaran disebarkan ke penjuru Indonesia. Spanduk dan pamflet dipasang di tempat-tempat strategis yang mudah dilihat orang banyak. Selain itu, ada pula aksi coret-coret pada tembok, bahkan pada gerbong-gerbong kereta api. Yang ketiga, surat kabar. Hampir seluruh harian di Pulau Jawa memuat berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa surat kabar yang menyebarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia antara lain Jahaja di Bandung, Suara Asia di Surabaya, dan Harian Sinar Matahari di Yogyakarta. Yang keempat, melalui pengiriman delegasi. Pengiriman delegasi ke negara-negara sahabat untuk menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Misalnya Mr. Palar dan Mr. A. Ramis ke India guna mendapat dukungan atas kemerdekaan Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.